Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akia Zulkia, NIM 2309116075. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai program yang telah saya buat pada mini project pertemuan keempat. Mulai dari bagian pertama di kelas Node. Di sini ada fungsi dev init subdata. Ini adalah konstruktor atau metode inisialisasi yang dipanggil ketika objek node baru dibuat. Terus di dalam function init ini ada self data. Baris ini mengatur atribut dari objek node yang sedang dibuat menjadi nilai dari parameter data yang diberikan. Lalu di self next sama dengan non. Baris ini mengatur atribut next dari objek node yang sedang dibuat menjadi non, yang menunjukkan bahwa awalnya node ini tuh tidak memiliki node berikutnya dalam linked list. Lalu selanjutnya dalam kelas linked list. Di sini terdapat function init, self, konstruktor kelas linked list yang akan dipanggil ketika objek linked list baru dibuat. Lalu metode ini yang menginisialisasi atribut head dan tail, menandakan bahwa awalnya linked list itu kosong. Lalu selanjutnya dev add first self data, metode yang untuk menambahkan node baru ke awal linked list. Parameter data adalah data yang akan disimpan dalam node baru. Metode ini yang membuat node baru dengan data yang diberikan. Kemudian mengatur next dari node baru menjadi head. Node pertama dalam linked list dan mengatur head menjadi node baru tersebut. Jika tail kosong, maka tail juga diatur menjadi node baru. Lalu dev atlas self data, metode untuk menambahkan node baru ke akhir linked list. Parameter data adalah data yang akan disimpan dalam node baru. Metode ini membuat node baru dengan data yang diberikan. Lalu jika tail masih menjadi non, artinya linked list itu kosong, maka head dan tail diatur menjadi node baru tersebut. Jika tidak, next dari tail diatur menjadi node baru dan tail diatur menjadi node baru tersebut. Lalu selanjutnya dev after self ref node data, metode untuk menambahkan node baru setelah node tertentu dalam linked list. Parameter ref node adalah node sebelum node baru yang akan ditambahkan, dan data adalah data yang akan disimpan dalam node baru. Metode ini membuat node baru dengan data yang diberikan, kemudian mengatur next dari node baru menjadi next dari pref node, dan mengatur next dari pref node menjadi node baru tersebut. Jika pref node adalah tail, maka tail diatur menjadi node baru tersebut. Selanjutnya, dev delete first, metode untuk menghapus node pertama dalam linked list. Metode ini yang mengatur head menjadi next dari head, sehingga node pertama dihapus. Jika setelah penghapusan head menjadi non, artinya linked list kosong, maka tail juga diatur menjadi non. Delete last, self, metode untuk menghapus node terakhir dalam linked list. Metode ini mencari node sebelum tail, kemudian mengatur next dari node tersebut menjadi non, sehingga node terakhir dihapus. Tail diatur menjadi node sebelumnya, sehingga jika setelah penghapusan tail menjadi node non, artinya linked list kosong, maka head juga diatur menjadi non. Dev delete after self ref node. Nah, di sini metodenya untuk menghapus node setelah node tertentu dalam linked list. Parameter pref node adalah node sebelum node yang akan dihapus. Metode ini mengatur next dari pref
node menjadi next dari node yang akan dihapus, sehingga node tersebut dihapus. Jika node yang dihapus adalah tile, maka tile diatur menjadi prep node. Dev print list, metode untuk mencetak isi linked list. Metode ini mencetak data dari setiap node dalam linked list, dimulai dari head sampai dengan tile atau ekornya, jika ada. Jika linked list kosong, pesan linked list akan muncul seperti ini, akan menampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya, dev to list self. Ini adalah metode untuk mengubah linked list menjadi list. Data list di sini adalah inisialisasi sebuah list kosong yang akan menyimpan elemen-elemen dari linked list. Lalu while time is not none. Ini adalah loop while berjalan selama time tidak bernilai none, artinya masih ada node yang harus dimasukkan ke dalam list. Lalu return data list. Setelah loop selesai, list yang berisi data dari semua node dalam linked list dikembalikan sebagai outputnya dari fungsi. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada kode program ini, yaitu function merge sort atau pengurutan menggunakan metode merge sort. Jadi alasan saya memilih untuk menggunakan metode merge sort ini diantaranya itu karena waktu eksekusi dari merge sort itu bersifat konsisten dan tidak tergantung pada data masukannya. Terus yang kedua, karena merge sort ini jika ada elemen-elemen yang sama dalam data, urutannya relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Jadi dua alasan itu yang membuat saya memilih untuk menggunakan merge sort ini. Penjelasan detailnya mengenai kode programnya, antaranya ini kan terdapat fungsi merge sort yang terdapat parameter left, right, key, ascending. Lalu di sini result pada line ke-1 ini terdapat result sama dengan ini maksudnya itu inisialisasi sebuah list kosong yang akan menyimpan hasil penggabungan dari left dan right. Lalu i, j sama dengan 0,0. Inisialisasi dua variabel penanda untuk left dan right dimulai dari indeks pertamanya. While i lebih kecil pada len parameter left dan j lebih kecil len parameter right. Ini adalah loop while yang berjalan selama indeks i dan j masih berada dalam rentang panjang left dan right. Dalam loop dilakukan perbandingan elemen-elemen dari left dan right berdasarkan fungsi k dan arah pengurutan ascending. Elemen-elemen yang lebih kecil atau lebih besar akan dimasukkan ke dalam list result sesuai dengan pengurutannya. Setelah loop selesai, jika masih ada elemen tersisa di left atau right, elemen yang tersisa tersebut ditambahkan ke dalam list result. Return result, list result yang sudah tergabung dikembalikan sebagai output dari fungsi merge. Lalu di sini ada fungsi merge sort, digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian kecil, melakukan pengurutan secara terpisah pada setiap bagian menggunakan rekursi, dan kemudian menggabungkan bagian tersebut dengan menggunakan fungsi merge sort. Ini. Lalu di sini ada function tampil sort. Nah, di sini adalah bagian dari program yang untuk menampilkan menu pilihan pengurutan dan memanggil fungsi merge sesuai dengan pilihan pengguna untuk mengurutkan data toko, alat tulis berdasarkan ID, ataupun nama produk secara naik atau turun, ascending atau descending. Masuk pada kelas toko ATK. Di dalam kelas toko ATK terdapat metode init dengan self parameter self. Lalu ini parameter self ini terdapat variabel barang.
dengan value linked list. Lalu metode tambah dengan parameter self lalu juga produk. Metode ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam toko. Barang baru tambahkan ke akhir daftar menggunakan metode atlas dari objek barang yang merupakan objek dari kelas linked list. Terus di sini ada metode tampil dengan parameter self sorted data dengan non. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar barang yang ada di toko. Jika sorted data tidak ditentukan atau default non, maka daftar barang yang akan ditampilkan dalam urutan aslinya. Jika sorted data ditentukan, maka daftar barang akan ditampilkan berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Metode ini menggunakan metode tampil dari objek barang untuk menampilkan daftar barangnya. Lalu, metode perbarui dengan parameter self-index update. Metode ini digunakan untuk memperbarui informasi barang yang ada di toko berdasarkan indeks yang diberikan. Metode ini mencari barang berdasarkan indeks yang diberikan, kemudian mengganti data barang dengan data yang baru. Lalu, metode hapus dengan parameter self lalu index. Metode ini digunakan untuk menghapus barang dari toko berdasarkan indeks yang telah diberikan. Metode ini mencari barang berdasarkan indeks yang diberikan, kemudian menghapusnya dari daftar barang. Di sini metode hapus ini menggunakan indeks ya untuk menghapus data barangnya. Lalu ada metode tampil sort dengan parameter self sorted data. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar barang yang sudah diurutkan. Metode ini menerima argumen sorted data yang berisi daftar barang yang sudah diurutkan dan menampilkannya. Lalu selanjutnya ada Fibonacci search. Alasan saya untuk memilih pencarian Fibonacci, metode Fibonacci yaitu karena ini Fibonacci itu seringkali membutuhkan lebih sedikit perbandingan daripada pencarian linear lainnya. Terutama ketika datanya itu tersebar secara acak dan tidak seragam. Lalu alasannya juga karena algoritma Fibonacci search itu relatif mudah diimplementasikan karena ini menggunakan data Fibonacci untuk menghitung posisi berikutnya untuk diperiksa dalam pencarian, sehingga buat kita tuh lebih mudah paham dan mengimplementasikannya daripada algoritma pencarian yang lainnya, seperti itu. Lalu masuk lagi pada bahasan detail mengenai pada program ini. Di metode Fibonacci search ini terdapat parameter self dan key. Metode ini telah implementasi algoritma pencarian Fibonacci untuk mencari barang berdasarkan ID. Metode ini mencari ID barang yang cocok dalam daftar menggunakan algoritma pencarian Fibonacci. Ini ada FIB -2 sama dengan 0, FIB -1 sama dengan 1. Set barang, tulis. Selanjutnya ada metode cari by ID dan parameter self ID cari. Jadi metode ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID-nya. Berdasarkan ID, metode ini menggunakan algoritma pencarian Fibonacci yang di atas itu tadi, yang diimplementasikan dalam metode Fibonacci search ID. Lalu metode cari by name dengan parameter self name cari. Ini adalah implementasi pencarian berdasarkan nama produk. Yang di atas itu berdasarkan ID, yang ini berdasarkan produk. Lalu ada metode cari data dan parameter self. Metode ini itu digunakan untuk minta input dari pengguna untuk tentang jenis pencarian yang ingin dilakukan oleh penggunanya itu seperti apa. Apakah dia ingin berdasarkan ID atau berdasarkan nama produknya. Untuk pada function menu utama, itu gunanya untuk menampilkan menu utama program. Menu ini mencakup beberapa opsi seperti menampilkan
barang, menambah barang, mengedit barang, menghapus barang, dan keluar dari program. Lalu ada variabel toko, di mana ini menginisialisasikan kelas toko ATK. Lalu di sini ada peluangan walkthrough, di mana ini dalam program akan langsung menampilkan function menu. Lalu di sini pengguna diminta untuk menginputkan pilihan untuk masuk ke dalam menu 1 sampai 5. Jika pengguna memilih untuk memilih 1, toko tampil akan ditampilkan. Lalu diminta untuk mengonfirmasi apakah ingin melakukan sesuatu seperti melakukan sorting, mencari data, atau kembali ke menu utama. Lalu di sini jika pengguna memilih nomor 2, pengguna diminta untuk memasukkan beberapa variabel dari ID, nama, harga, stok, dan lain-lainnya. Lalu di sini barangnya akan ditambahkan ke dalam variabel barang baru. Lalu di sini akan ditampilkan lagi metode dari toko ATK, metode tambah. Dengan ini parameter barang baru. Lalu jika pengguna memilih nomor 3, maka program akan menampilkan metode tampil. Lalu pengguna diminta untuk masukkan indeks barang yang ingin diedit, lalu nama baru, harga baru, stok baru, ID baru, barang baru, dan toko akan langsung menjalankan metode perbarui dengan parameter indeks dan barang baru. Lalu jika pengguna memilih nomor 4 dengan variabel toko dan metode tampil, lalu di sini ada try except. Jika indeksnya itu masukkan merupakan integer, maka akan dijalankan ini. Lalu ketika accept, indeks yang dimasukkan akan menampilkan indeks yang akan dimasukkan, bukan angka. Lalu menampilkan metode hapus dari variabel toko dengan kelas toko ATK dengan parameter indeks. Lalu jika pengguna memilih angka 5, akan menampilkan atau perulangan dari program ini berakhir, dan otomatis program akan pengguna dikeluarkan dari dalam program. Lalu di sini ada else, jika kode yang dimasukkan itu tidak jelas. Mungkin sekian penjelasan program dari mini project keempat ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.